sehari sesudah nenek saya dimakamkan, ayah saya ini pergi keluar sama temannya Iya. untuk ke warung mabuk-mabukan. Pulangnya sudah mabuk. Nah, di situ mulai gak beres, mulai ngajak ribut. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluton kaibon venon dunia aska. Bonan tagon amikoy. Wow, super hot. Udah keringatan nih, oh my god. Panas banget ya hari ini ya. Lumayan besar. Lumayan gerah ya. Gerah. Meskipun angin-angin sudah berembus ya kan. Yang enak tuh memang ada si AA yang itu harus seru tuh ya itu? kan. Anginnya ya kan. Ya. Angin cinta ya kan. Ini masih gerah-gerah banget sih. Memang ya Pekanbaru adalah kota yang panas ya. Iya. Benar banget karena di Pekanbaru ini kan memang ini ya banyak minyak. Jadi di atas minyak, di bawah minyak, di mana-mana minyak ya kan, termasuk Iya. muka Mister juga berminyak. Sama Mister, muka aku pun berminyak nih Mister. Berminyak juga ya. Yang Iya. penting hati tidak berminyak karena hati bukan penggorengan. Cuaca boleh panas tapi hati jangan panas. Hati jangan panas Iya. meskipun jatah malam minggu malam minggu sudah berlalu, sekarang adalah malam Kamis, jadi tolong jangan dibahas-bahas masalah itu. Oh iya, ya malam kan? Kamis ini Mister. Ya, malam Kamis nanti Iya, malam kan. iya. Sedikit lagi malam ya kan? Malam horor ya kan. Oke Pak, sebelum panjang lebar kan, kita nggak tahu juga bakal cerita apa nih ke depan. Ya tahu lah ya, masa nggak tahu ya kan. Udah ngundang bintang tamu ya kan, masa nggak tahu ya kan. Ya, tahu loh Mister. Ya. Tahu lah, kamu Tahu. memang suka senyum gitu ya. Ya, Melelehkan semut-semut ya kan. Emang dirimu gula ya kan Pak ya. Ngapa udah mulai grogi. Pertama kali diundang gimana nih rasanya? ya gimana ya? Grogi juga sih Mister. Ya, grogi juga ya. Segan. Dia segan. Untungnya kamu nggak lebay gitu ya kan. Iya. Udah dikasih sama misalnya ya kan. Oke, sebelum panjang lebar kita bercerita, pemirsa Dunia Aska, senang sekali saya bisa menyapa Anda dan Gunawan juga bisa menyapa Anda. Senang sekali kita menghadirkan bintang-bintang tamu yang berbeda karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda dan mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu bisa Anda ambil yang baik-baik ya kan. Ya enggak? Ya, iya, Mister. Yang buruk-buruk bisa diambil nggak? Nggak boleh Mister. Nggak boleh. Sebelum kita bicara panjang lebar, kita kudu tahu dulu nih identitasnya ya kan. Siapa nih? Nama saya Gunawan Saragi. Saya lahir di Rantau Prapat 8 Juli 1998. 98. Hobi apa Pak? Hobi olahraga, Olahraga ya. termasuk ya yang penting nggak hobi nyakitin cewek lah. Apa nih ya? Ini apa nih? Pertanda apa nih? Pertanda. Sebentar lagi pertanda hujan kali ya. Oke, ini nih. Panggilannya siapa? Bang Gun. Bang Gun. Ya. Dengar aja lucu. Kenapa nih Bang Gun? Di tulisan itu kan Bang, G-nya G kecil, Gunnya G besar. Oh gitu. Jadi tanpa spasi, Bang Gun. Oh gitu. Sejak kapan kau begitu? Sejak masuk sini, Semapas. Sejak di Pekanbaru. Orang-orang bisa mengubah identitas sebegitu cepat hanya karena pacar, bukan? Bukan. Ini memang kepikiran aja ke situ. Kepikiran aja ke situ ya kan? Nampaknya mantap juga ini. Oh. Panggilan. Ya, misal sih ketawa aja ya kan. Tertawa ini hanya Tuhan yang bisa mengartikan. Oke nih Pak, kita pengen tahu dong awal-awalnya dulu kehidupan keluarga seperti apa nih. Kamu ada berapa bersaudara nih? Kami 5 bersaudara, laki-laki semua dan aku anak terakhir. Wow, pasti kamu emang lagi manja. Karena sehari Enggak. jadi dimanja sih sedikit. Sedikit ya, sedikit. Karena anak terakhir. Iya, kalau cowok nggak boleh bilang manja banyak, Iya. nanti jadi ya kan? Kira pula cewek nanti. Iya kan. Jadi memang dimanja. Dimanjanya gimana nih waktu ya? Yang sedikit ini yang mana nih? Sedikit ini ya
minta sekolah ke sana ke sini dikasih. Oh, dikasih. Iya. Kayak gitu. Itu tuh pokoknya kamu dikasih lah ya. Oke, kamu kan anak terakhir ya kan? Tapi misal lebih pengen tahu seperti apa sih gambaran di keluarga kamu itu seperti apa? Mungkin ibu atau ayah gitu. Ibu, kalau ibu pekerjaannya OB di salah satu kantor perusahaan. Kalau ayah eh, mekanik di bengkel salah satu perusahaan juga. Kalau diminta nih Gunawan untuk menggambarkan ibu tuh orangnya seperti apa, terus ayah tuh orangnya seperti apa gitu. Kalau ibu orangnya gimana ya, orangnya yang menurut saya Iya, pribadi orang yang baik iya. ya. Terus penyabar, kadang walaupun suka marah Iya. ya gimana, karena kesalahan kita juga Iya. makanya ibu marah kan. Jadi kalau ayah memang orangnya suka marah, Suka marah. ya, suka kesana kesini Ya, nggak jelas juga, Iya. Ngapain emang kesana kesini nih ngapain? nggak tahu urusan pribadinya. Urusan pribadinya ya. Ya kadang ke minum-minuman keras seperti tua. Itu sejak kapan? Sejak, kalau kata ibu sejak muda, dari sebelum kenal sama Ibu juga. udah kayak gitu. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang, sampai udah punya cucu. Iya. Menurutmu itu hal baik atau hal buruk sih? Kalau menurut saya sih itu hal yang buruk. Hal yang buruk Iya. ya, yang tidak harus ditiru ya. Tidak, kata ibu itu nggak boleh tiru. Cukup ibu yang rasakan Iya, efeknya, ya. kelakuannya. Jadi nanti kalau kalian sudah berkeluarga jangan lakukan seperti itu. Iya. Karena ibu udah merasakan bagaimana nih rasanya apa ayah yang seperti itu gitu. Selain mabuk apalagi ayah? Itu aja. Kadang judi sih. Ada juga. Ya, tapi sekarang udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Judinya. Udah mulai berkurang gitu. Ini apa namanya kan? Judi dan mana? Ada kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh kan. Efek buruk apa yang paling kamu ingat dari itu semua tuh apa? Efek buruk yang saya ingat sampai sekarang, ketika nenek saya meninggal di kampung dan kami itu pulang semua, termasuk abang, keluarga yang lain juga. Iya. Jadi ketika sehari sesudah nenek saya dimakamkan, ayah saya ini pergi keluar sama temannya. Iya. Untuk ke warung mabuk-mabukan, pulangnya sudah mabuk. Di situ mulai nggak beres, mulai ngajak ribut. Iya. Ngomongnya nggak benar, Iya. ngomong jorok, Iya. segala macam. Itu adik iparnya hampir berantem sama bapak. Iya ya. Ya, jadi di situ gimana ya? Mama saya nggak tahu pas saat itu mama lagi pergi ke tempat keluarga juga di kampung. Jadi mama nggak tahu. Jadi yang kejadian yang adik sama abang nih marah-marahan gitu. Iya. Nggak tahu. Ya sebenarnya kan itu ommu lah ya. Iya. Mister sendiri tahu sih, maksudnya kayak kebayang aja kita baru kehilangan orang tua, terus abang kita sifatnya kayak gini gitu kan, kayak ya kan ini kan kayak apa terakhir loh bang, maksudnya apa yang bisa kita lakukan terakhir kali untuk itu kan, maksudnya kan itu kan kayak penghormatan terakhir kita, hal-hal terbaik yang bisa kita kasih di inilah mungkin upaya ya yang bisa kita lakukan gitu. Dan pada hari itu ayahmu tetap melakukan kebiasaan buruknya gitu, dan itu memang waktu yang tidak tepat gitu ya. Di belakang layar tadi kamu sempat bilang abang saya sampai, kenapa abangnya? Abang saya karena dia tidak suka nengok kelakuan bapak seperti itu, nanti takutnya adu jotos. Iya, malu gitu ya, dia kayak ada rasa malu keluarga, gitu. ada tetangga juga. Jadi mending dia pulang duluan pada malam itu. Seharusnya belum pulang. Ya belum pulang lah, nenek loh yang meninggal. Tapi karena
ini tadi nih hal buruk yang dilakukan oleh ayah berefek bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarga juga gitu. Itu ada orang yang tahu kejadian itu? Ada orang yang tahu? Adiknya mama. Selain itu? Ya keluarga lain juga. Oh, keluarga lain. Apa waktu itu kayak suaranya besar-besar sehingga orang datang atau gimana sebenarnya? Iya, suaranya besar-besar sampai orang sekitar kumpul semua. Iya. Ya ini mungkin pengaruh buruk dari mabuk ini, memang kalau orang mabuk ini kadang suka lost control ya. Kata-katanya kayak mungkin ngasal. Iya, ngasal. Semua karena apa yang antara sadar dengan tidak sadar kan, semua apa yang ingin dikatakan. Dikatakan aja, tidak perlu itu siapa. Nggak peduli kondisinya gimana gitu kan. Gimana, namanya juga orang mabuk. Mister paham sih, maksudnya kamu cerita di sini bukan karena kamu tidak bersyukur punya ayah ya kan. Setiap orang juga mungkin ada orang yang nggak punya ayah, kita wajib syukuri itu kan. Tapi Mister paham di sini kamu mungkin kita tidak bisa membela hal-hal yang buruk ya kan. Kita kalau baik, kalau buruk tanpa siapapun itu, tanpa maksud kita untuk menjelek-jelekan ayah, enggak. Tapi di sini mungkin lebih kepada semoga cerita ini menjadi menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mungkin yang pengen mabuk atau mungkin yang pengen jadi orang tua. Sebaiknya jangan melakukan hal-hal seperti itu agar anak-anak tidak kena imbasnya, bahkan orang lain juga gitu kan. Kamu sering nangis ya? Kamu cengeng ya karena anak terakhir? Oh tidak. Enggak ya? Enggak bisa. Jarang banget nangis atau enggak pernah nangis sama sekali? Jarang nangis. Apa nih kejadian-kejadian yang pernah membuatmu sedih? Karena kamu kayaknya dekat sama ibu. Kalau tentang ibu ada nggak sih hal yang buatmu sedih? Untuk hal yang buat saya sedih itu ya ketika ibu sakit. Kita mulai dari yang awal-awal. Itu yang awal-awal ya, sakit yang awal-awal. Gimana sakitnya? Itu waktu kamu kapan? Waktu SD sekitar kelas 4. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD, ibu sakit, lemas. Kenapa gimana? Lemas. Dan kurang ingat juga sih penyakitnya apa. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit umum Pekanbaru. Sampai sekitar berapa minggu baru pulang, dan pada saat itu aku juga nggak bisa ikut. Iya benar banget. Karena sedang beberapa hari lagi karena mau ujian juga kan di sekolah, jadi nggak bisa ikut. Ya situ pas mau berangkatnya aku nangis, dan aku dititipkan juga ke rumah budakmu siapa? Iya, ke rumah abang. Rumah abang. Abang satu marga. Saragi juga. Dititipkan di situ. Gitu. Makan, berangkat sekolah. Yang dititipin kamu aja? Iya, karena abang udah kerja jadi bisa mandiri ya. Waktu itu kamu waktu SD ya? Iya, SD. Iya benar banget. Tadi kamu bilang kamu kampungnya itu kan di pas kita tadi lagi bersama di belakang layar, kamu cerita kampung saya itu di Rokan Hulu, Mister gitu kan? Iya kan? Itu kan jauh banget ya ke Pekanbaru ini ya? Iya kan jauh. Maksudnya nggak bisa kayak kamu habis sekolah datang ke rumah sakit gitu kan, nggak bisa. Nggak bisa Mister, karena perjalanannya kurang lebih 4 jam. Iya benar banget. Nah, itu yang Mister kebayang sih, seorang anak kecil yang masih SD. Dan kemudian orang ibunya sakit. Pas itu ayah ikut? Ayah ikut ya. Ayah yang jaga gitu ya. Makanya kalaupun ayah kita ada jeleknya ada baiknya juga. Ada juga orang tuh kadang kalau lagi pergi aja nggak ada tanggung jawab. Ini alhamdulillah dikawani ya. Ibu ayah yang jaga waktu itu ya. Ada lagi nggak cerita-cerita ibu yang membuatmu menangis? Karena kamu jarang menangis nih, kita ulek-ulek dulu air matamu. Nangis dong. Payah nangis. Ada lagi sih waktu kecelakaan naik sepeda motor. Waktu itu masih SMP. Jadi kecelakaan naik sepeda motor. Jadi lutut ibu itu lukanya besar kayak bolong gitu. Iya, bolong, jadi tulangnya nampak. Gitu. Jadi ngeri juga ya. Sekitar 3 bulan juga sih baru sembuh. Karena dia dijahit di dalam, di luar juga dijahit. Dan ketika itu kamu nangis juga Mister.
ih cobalah ketika itu Mister ada, pasti Mister tampung air matamu yang mahal itu ya kan. Terus Mister jual dan Mister bilang air mata berlian, air mata berlian. Waktu itu kamu nangis ya? Iya, waktu itu nangis. Tiap hari sedih juga sih Mister, karena harus nyuci pakaian sendiri, nyuci pakaian ayah, abang. Kamu? Iya. Kok bisa kamu harus nyuci pakaian ayah dan pakaian abang? Ya karena di keluarga anak mama itu kan nggak ada cewek. Jadi, karena kamu yang cantik. Iya kan? Karena paling kecil ya disuruh-suruh. Ya Tuhan, kau tunjangilah satu-satu kalau kau nggak mau. Tiap hari nyuci baju. Nyuci. Kalau orang kan nyanyinya nyuci. Ini bukan nyuci sendiri, nyuciin baju orang juga ya kan. Sedih banget. Waktu itu kamu kelas berapa? Sekitar kelas 1 SMP. Wah, berarti beruntun ya tahunnya. Ibu sakit kemudian kena itu lagi gitu ya. Gitu. Nah Pak, misalnya selalu kepo dengan bintang tamu kalau bintang tamunya laki-laki. Karena Mister pengen tahu tuh seberapa banyak apa beri rokok telah ya kan. Gimana nih pengalamanmu menghisap apa yang harus dihisap dan dinyalakan? Udah banyak banget ya? Hah? Enggak lah. Kalau merokok enggak merokok Mister. Enggak merokok? Enggak. Masa? Iya Mister. Yakin? Cuman pernah sih sekali. Pernah sekali? Iya. Itu waktu kelas 3 SD. Waktu kelas SD? Iya, coba-coba. Kau melakukan kriminal? Enggak lah ya, kalau merokok itu enggak kriminal. Itu karena pengaruh dari teman juga sih. Iya. Jadi dia diajak ke sawit-sawit. Terus disuruh rokok, cobalah. Terus guling-guling di sama-sama. Enggak ya? Enggak lah. Jadi cobain dikasih rokok, ini rokok, hisap katanya. Jadi cuma hisap setengah batang udah batu-batu, nggak mau lagi Mister. Pahit rasanya rokok. Jadi merasa menyesal juga sih, udah pernah nyicipi sama orang kayak kamu ada merasa nyesal ya? Manusiawi dong ya kan. Tapi pernah juga sih ke bawah mimpi merokok, bangun-bangun, loh aku kok merokok. Rasa menyesal kali. Padahal itu cuma mimpi. Padahal cuma mimpi. Kok segitu banget sih? Kenapa kamu sebegitu antinya banget dengan rokok gitu? Sampai kamu berapa lama kamu merasakan penyesalan itu? Sampai sekarang kamu masih sekarang masih merasakan itu. Padahal yang kamu itu hanya setengah batang ya kan? Dan itu kamu rasanya nyesel banget. Nyesel kali sampai sekarang nggak suka yang namanya rokok sama asapnya lagi. Karena nggak bagus tuh kesehatan. Kemarin ada sih bintang tamu yang saya kaget juga, ternyata dia juga nggak merokok. Dan kamu adalah bintang tamu yang kedua. Kayaknya bakal ada bintang tamu yang kesejutan namanya Bang ya. Nah ini kan kamu nggak merokok, kamu laki-laki ya, bukan laki-laki yang tulang lunak juga kan. Maksudnya kayak gimana nih? Pernah nggak sih kamu merasa kayak, ih cowboy masa sih kau nggak merokok? Pernah nggak kayak gitu? Sering Mister, sama sering, ya? Ya sama teman-teman yang bagi yang merokok. Rokok lah, masa nggak merokok? Iya, nggak gentleman lah, apalah gitu. Nggak merokok nggak ganteng katanya. Kata dia gitu. Iya. Dan kau langsung mencakar-cakar rambutmu. Dalam hatiku, kebanyakan yang merokok itu orang-orang yang jelek. Berarti Mister termasuk orang ganteng. Iya Mister ya. Karena iya biasa. Iyalah karena kamu depan kamera kan, nggak bisa enggak. Jadi kamu bilang yang merokok juga jelek-jelek gitu. Iya. Jadi nggak bagus juga untuk kantong, nggak bagus juga tuh merokok Mister. Ya selain untuk kantong apalagi? Untuk mulut, bau napas, bau rokok. Nah kalau kamu punya teman yang seperti itu tuh kayak mana? Ya udah biarin aja Mister, karena udah keinginan mereka untuk merokok. Kalau diingatin juga nggak mau, apalagi khususnya untuk teman-teman yang masih sekolah, masih dibiayain orang tua, terus santai dengan santainya di warung beli rokok, habis duitnya dikirimin beli rokok, bagus beli makanan, kenyang. Tapi kan nggak gemuk Pak? Iya Mister, karena makannya juga sedikit. Emang ya anak manja, nggak boleh banyak, nanti kalau dikasih makan banyak nangis. Kita kan berbeda keyakinan ya. Mister tuh kayak penasaran sih
pendapat kamu kan, karena kan bisa masih polos, nggak pernah pacaran sampai sekarang pun masih polos juga dan nggak pernah pacaran juga. Apa ini Mister? Apa ini kan, apa ini kepalsuan belaka ya kan? Nyinggung ini. Nyinggung ini ya. Misternya nyinggung ini. Nyinggung apa tuh? Hah? Iya. Ya, nyinggung orang-orang yang pacaran beda agama nih. Oh iya ya. Oh iya ya. Iya Mister. Kamu pernah mengalami itu? Sering. Oh sering banget. Sampai Mister pengen kepo nih depan-depan kamera. Gimana nih? Kenapa nih memilih kayak sering ya? Iya Mister. Udah punya pacar berapa? Sekitar berapa ya? Dari 7 sih. Saya 7. Dan ke-7-7-nya itu beda agama atau gimana? Beda. Beda. Iya. Oh iya. Kenapa nih? Ya suka aja gitu. Kenapa? Dan kalau nyari yang Sekeyakinan itu agak sulit juga. Kenapa tuh? Kok bisa? Baru mendengar sih, Mister. Iya, Mister, karena jarang juga yang mau. Yang maunya maksudnya orangnya atau kamunya? Iya, kadang dia udah ketemu nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya, Mister. Tunggu, Mister belum pernah nengok helikopter. Tunggu dulu, nengok helikopter dulu. Makanya kamera ini syuting. Kamu tahu nggak kami lagi ngambil video? Ribut aja kamu, wah ya kan? Oke. Kayak nggak nyambung gitu. Iya Mister. Kadang udah ketemu nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang ya udah biarin aja. Dan yang nyambung malah yang agama apa nih kalau kamu biasanya? Muslim. Yang Muslim, yang Islam kamu biasa pacaran ya? Iya, dari 7 itu ke 7-7-nya atau ada 1-2 yang beda? Ada sih. Yang sama ya? Ada yang sama ya? Ada. Oh ada yang sama. Ya. Dan kenangan-kenangan yang bisa kau ciptakan itu yang paling kamu ingat yang mana nih? Ada yang terakhir kali nih. Yang terakhir kali. Sama yang sama. Oh ada kenangan mendalam ya? Iya. Itu ada. Itu waktu tamat SMK. Jadi satu sekolah itu jadi tahu kalau aku pacaran. Oh, dulunya nggak ada yang tahu? Ada sih cuman beberapa. Jadi karena perpisahan kan, jadi guru juga udah tahu, jadi dipanggilnya ke panggung kan. Terus jadi, kalian? Bukan lah Mister. Jadi apa? Ya kami dipanggil panggung. Ya udah jadi dikenalin. Jadi semua tahu satu sekolah. Si kamu ya. Langsung kalian main keyboard. Nggak nyanyi bareng waktu itu? Enggak, Mister, cuma aku aja yang nyanyi. Kamu aja yang nyanyi. Dia cuma lambai-lambain rambut ya kan, langsung gini-gini gitu kan. Oke, nah kembali lagi ke pacaran beda agama tadi. Seperti apa sih pandangan kamu tentang itu? Ya pandangan untuk beda agama pacaran sih ya gimana ya, biasa aja sih, tapi kalau mau ada yang diseriusin ya ditentuin juga mau diarahkan kemana nih, atau ke agama lain aja sekalian gitu ya. Itu sempat terlintas di kepala kamu? Sempat ada sih salah satu cewek yang bilang atau kita ke agama lain aja biar sama-sama pindah. Itu ya. Iya. Itu waktu kapan? SMK juga. SMK juga. Iya. Dan apa pendapatmu ketika cewekmu bilang kayak gitu? Ada aja gitu. Iya ada aja gitu. Gak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah. Meskipun kita telah melakukan itu ya kan. Kita perjalanannya masih panjang. Iya. Karena kita masih sekolah juga kan, belum pikir untuk nikah. Sampai sekarang juga belum pikir untuk nikah sih Mister. Iya. Belum kerja juga kan. Juga. Tapi tadi di belakang layar sempat cerita kamu pernah kerja. Itu nggak kerja sih, cuman ikut sama abang kerja. Iya. Bawa mobil. Jadi dikasih juga uang, kamu bisa uangnya untuk traktir si pacar. Jadi tabung lah sampai sekarang lagi punya nih atau lagi kosong, ada buka pendaftaran? Apanya ini? Sedang punya pacar atau sedang buka pendaftaran biar pemirsa di rumah mungkin tidak mengisi formulir sama sekali ya kan? Lagi ada ya? Lagi ya ada lah. Ada. Dan itu juga Muslim. Iya Mister. Oh gitu ya. Memang cerita kamu ini ya terlalu ya kan. Cerita unik. Terlalu unik kayak Bang Gun gitu. Bang Gun gitu kan. Oke, dari semua cerita-cerita kita ini ya, apalagi nih yang pengen kamu ini kan ke depan pemirsa Dunia Aska di rumah sana? Atau kamu mungkin pengen menyimpulkan perjalanan hidupmu sejak
SMA mungkin. Dari SMA? Iya. Iya, gimana? Jadi aku tamat SMK tahun 2018. Berarti setelah dong, bukan waktu SMA. Cerita kamu ini? Setelah tamat. Setelah tamat, bukan waktu. Ya, setelah tamat SMA. Oke, kamu tamat? Dulu aku tuh kepengen masuk universitas negeri. Oke. Jadi siap. yang aku coba itu Universitas Negeri Medan, Universitas Sumatera Utara, sama UNRI. Yang kadang-kadang semua saya pun nggak lolos di situ ya kan. Iya, itulah hal yang nggak mungkin aku coba itu Mister. Ya, mencoba yang tidak mungkin sih sah-sah aja. Iya. Sebenarnya mungkin karena buktinya ada orang kok yang lolos ya Iya. kan. Kitanya aja ya. Terus Kurang. kamu waktu itu kamu nyoba Unimed, kemudian USU, kemudian UNRI, apa yang terjadi? Nggak lulus. Nggak lulus. Iya. Kok nggak lulus? Kamu ketawa-ketawa harusnya. Mama, aku tidak lulus ke sumber air ya kan. Kenapa nih? Dibawa senang aja lah. Dibawa senang aja, itu kan masa lalu. Juga, Iya, udah berlalu. Jadi kamu nggak lolos. Nggak lolos. Habis itu kamu coba langsung Pulang dulu ke kampung. Terus itulah ikut sama abang kerja. Iya. Baru 2019 aku berangkat ke Palembang. Ke Palembang untuk membeli kerupuk Palembang. Bukan. Nyoba. Nyoba. Dan selfie di bawah Ampera. Iya. Ya berangkat ke Palembang itu nyoba angkatan darat. Nah, jadi sampai di sana kurang lebih setengah tahun aku latihan, dibina sama tentara juga di sana. Terus waktu tes itu, jadi kami yang dari luar daerah disuruh pulang. Jadi yang disuruh yang boleh tes itu hanya putra daerah aja. Jadi kami dari Sumatera Utara, dari Lampung, dari segala macam, dari Riau itu disuruh pulang bisa. Nah, suruh daftar di daerah masing-masing. Jadi yang boleh itu putra daerah. Jadi kau Gerrit Koper lagi-lagi menangis. Iya, lagi-lagi nggak lulus. Tapi nggak nangis ya? Enggak. Cuman ya aku nelpon sama mak, mak gini nggak bisa di sini. Jadi aku harus pulang. Kenapa kok bisa? Iya, nggak tahu peraturannya dari atas sudah seperti itu. Jadi nggak boleh. Jadi aku pulang. Jadi aku minta maaf nggak bisa lanjut lagi. Jadi kata mama, yaudah nggak apa-apa, yang sabar aja. Nah, nanti kapan-kapan kita coba lagi gitu. Tapi kan kamu tadi kayak orang tuamu nih, karena kamu paling kecil pengen ke sini boleh, ke situ boleh, ke sini boleh, ke situ boleh. Bagaimana tanggapan orang tuamu terhadap kegagalan yang telah kamu alami tadi itu? Ya tanggapan orang tua gimana? Mungkin belum kehendak dari Tuhan. Jadi silakanlah, kalau mau coba lagi, atau mau kerja aja. Jadi luar biasa ceritamu karena udah mulai dingin dan aroma. Iya. Jadi gimana, coba kalau mau coba lagi ya udah silakan dicoba. Kalau mau kerja silakan kerja. Nah, gitu bisa. Dan kalau mau ngerjain silakan kerjain. Oke Pak, senang banget sih kamu sudah bercerita di sini. Makasih banyak sudah hadir di sini. Ada nggak kamu punya kata-kata bijak, kata mutiara, atau pesan? Apakah pesan untuk orang tua, pesan untuk teman-teman sebaya kamu, atau ada nggak sesuatu yang kamu sampaikan? Pesan-pesan. Jadi tidak sepenuhnya orang tua itu dicontoh. Jadi ambil yang baiknya aja, yang buruknya ditinggalkan. Jadi untuk teman-teman, bagi yang masih kuliah atau bersekolah yang belum cari duit sendiri, tinggalkanlah kebiasaan buruk, merokok, ngabisin duit percuma-cuma. Jadi itu ditinggalkan. Jadi untuk sepenuhnya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan tetap semangat. Jangan pantang menyerah. Sebenarnya jangan menyerah. Kalau pantang itu larang ya. Dilarang menyerah. Jadi jangan dilarang menyerah.
Yang tepat adalah jangan menyerah atau pantang menyerah. Kita tuh harus pantang menyerah gitu ya. Pantang itu kan sesuatu dilarang. Ya kamu sih bijak banget, bijaksana, bijak sini, dan banyak hal yang Mister bisa pelajari dari kamu. Teman-teman pemirsa di rumah, seperti apa yang dikatakan Gunawan, cukup Anda itu belajar dari hal-hal baik, termasuk daripada orang tua. Menjadi orang tua adalah menjadi contoh, tetapi kita sebagai anak juga, apalagi kita telah dewasa, kita harus tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang terbaik untuk masa depan kita, dan mana yang harus kita tinggalkan. Kita memiliki orang tua kan bukan berarti kita harus menjadi 100% seperti orang tua, ya kan? Karena setiap kita punya tanggung jawab sendiri atas masa depan kita ya. Terima kasih Gunawan telah hadir di dunia Aska. Iya Mister, senang banget ya kan. Nggak dikasih apa-apa mau datang. Iya, nggak apa-apa, ya kan? Mister. Ya nggak apa-apa kan. Memang kita nggak bisa diukur dengan uang segala halnya ya. Selama kita berbaik kebaikan, why not ya kan? Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini mampu menginspirasi teman-teman di luar sana dimanapun Anda berada. Ya, seperti apa kata Gunawan, kita cukup mengambil berlian-berliannya, lumpur-lumpurnya tenggelamkan aja, ya kan? Ya. Mudah-mudahan video ini banyak ditonton orang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share agar yang marga-marga Saragi banyak yang nonton, dan mudah-mudahan ya asik you. Saatnya mengatakan selamat siang Horas. Bye-bye. Bisa salam, kamu diam-diam aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluton